Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya dan teman-teman semuanya. Saya Elvina Widiani Delimente dengan NIM 17066622082 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial penggunaan eViews dalam mata kuliah analisis data multivariat. Dalam video ini kita akan mempelajari cara membuat block file, mengimpor data, serta melakukan analisis statistik deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi menggunakan eViews. Semoga video ini dapat membantu kalian bagaimana sih cara kerja eViews secara lebih praktis. Untuk yang pertama, kita akan membuat work file di eViews, di mana work file ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data dan hasil analisis kita. Untuk membuatnya, kita cukup klik file, kemudian new, dan work file. Kemudian karena data kuantitatif yang kita gunakan berupa data panel, maka untuk tipenya kita menggunakan balance panel, serta frekuensi annual. Nah, berdasarkan data, tahun yang digunakan ini 1935 sampai dengan 1984. Dengan number of cross section-nya itu sebesar 20. Kemudian untuk work file names-nya ini disesuaikan. Lalu klik OK. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa data yang kita gunakan terdiri dari 400 observasi dengan frekuensi tahunan, di mana variabel C ini berfungsi sebagai konstanta yang menyimpan hasil analisis estimasi parameter dari data yang dianalisis. Sedangkan resid ini digunakan untuk menyimpan nilai residual atau selisih hasil analisis. Nah, dengan demikian, work file sudah siap digunakan sebagai wadah untuk menyimpan dan mengolah data yang akan dianalisis. Selanjutnya, kita akan mengimpor data melalui import data file. Nah, untuk file itu sendiri bisa berupa Excel, CSV, atau file teks lainnya. Untuk caranya, kita bisa klik file, import, dan import from file. Nah, di sini kita bisa memilih file yang akan kita gunakan. Kita klik next, next, next. Nah, di sini kita bisa cek data yang akan digunakan apakah sudah benar atau belum. Untuk basic strukturnya kita menggunakan data tipe yang tadi, di mana data panel dengan procession-nya itu film dan data series-nya tahunan. Lalu kita klik finish. Nah, setelah data berhasil diimpor, kita bisa melakukan analisis statistik deskriptif. Nah, di eViews ini kita bisa dengan mudah menghitung rata-rata, statistik standar deviasi, dan nilai-nilai penting lainnya dengan memilih data yang kita inginkan. Untuk yang pertama, kita akan menampilkan deskriptif statik dengan variabel yang kita analisis di panel work file. Dengan cara kita klik quick, kemudian group statistik, deskriptif statik, dan individual sampel. Untuk sampel yang kita gunakan, ini kita menggunakan data investasi. Kita bisa klik INV, dan klik OK. Nah, di sini eViews akan langsung menampilkan statistik deskriptif seperti rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan data lainnya. Nah, ini dapat membantu kita untuk memahami distribusi data dengan cepat. Kemudian untuk mempermudah dalam mengcopy data hasil tersebut, dapat dipilih menu freeze, dan kita klik name untuk menyimpan, dan kita rename. Lalu klik OK. Dan ini sudah otomatis akan tersimpan. Kemudian untuk analisis statistik deskriptif selanjutnya, di mana akan menampilkan grafik untuk satu variabel, kita beri contoh untuk pembuatan diagram garis. Di sini kita klik quick, kemudian ke grafik, lalu pilih variabel yang akan kita gunakan. Di sini kita akan contoh menggunakan data investasi lagi. Kita klik tulis INV dan klik OK. Dengan grafik tipenya ini basic tipe, kemudian dengan spesifikasi line and symbol. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil di mana sumbu X ini menyatakan firma dan sumbu Y ini menyatakan nilai investasi. Di mana grafik garis sangat cocok untuk melihat tren data yang dari waktu
dari waktu ke waktu. Kemudian kita dapat memberi nama untuk menyimpannya, di mana kita klik name, terus klik OK. Nah, apabila grafik tersebut ingin diubah menjadi diagram lainnya, contohnya kita akan mengubahnya menjadi diagram batang. Kita dapat memilih template, kemudian ke grafik tipenya kita ubah menjadi bar, lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis ini akan berubah menjadi diagram batang. Namun apabila kita ingin merubahnya menjadi diagram area, kita bisa melakukannya seperti tadi, di mana kita klik template, kemudian grafik tipenya kita pilih area. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan memperlihatkan tren dengan cara menekankan luas dari garis bawah sehingga terlihat lebih informatif menggunakan diagram area. Nah, selanjutnya untuk analisis statistik selanjutnya, di mana akan menampilkan diagram untuk dua variabel, di mana contohnya kita akan menggunakan diagram garis. Di sini kita pilih quick, kemudian grafis, dan untuk di sini kita memasukkan dua atau lebih variabel. Di sini kita akan menggunakan nilai investasi dan HS. Dan enakan. Lalu kita klik OK. Untuk basic, kita menggunakan basic tipe dengan spesifikasi line and symbol. Kemudian kita klik OK. Nah, secara otomatis ini akan mengenerate grafik diagram garis, di mana masing-masing line biru itu nilai investasi, yang oranye itu HS, dan yang tujuh itu NAK. Namun apabila kembali lagi kita ingin mengubah diagram menjadi diagram area, kita bisa klik template, kemudian di grafik tipenya kita bisa merubah menjadi bar, lalu kita klik OK. Ini akan secara otomatis menjadi diagram batang. Kemudian apabila kita ingin merubah menjadi scatter plot, kita bisa mengubahnya lagi di template, kemudian grafik tipe, dan pilih scatter. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan secara otomatis berubah menjadi scatter plot. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis korelasi untuk melihat apakah pola hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, karena data yang kita gunakan ini memiliki 3 variabel, maka kita menggunakan korelasi multivariat. Dengan cara kita klik quick, lalu grup statistik, dan pilih correlation. Di mana di sini kita pilih semua variabel, investasi, S, dan NAK. Lalu kita klik OK untuk menampilkan hasil. Nah, hasil analisis dari masing-masing hubungan antara dua variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi memiliki tanda positif semua, di mana lebih dari 0. Nah, hal ini mengidentifikasi adanya hubungan searah antara dua variabel tersebut. Dengan kata lain, ketika variabel satu itu meningkat, maka variabel lainnya juga ikut meningkat. Itu maupun sebaliknya, di mana variabel satu itu menurun, maka akan mempengaruhi variabel lainnya juga ikut menurun. Nah, terakhir kita akan melakukan analisis regresi untuk melihat hubungan fungsional antara variabel dependent dan independent. Dengan cara kita klik quick, kemudian estimasi equation, kemudian kita masukkan variabel investasi sebagai Y, kemudian C, HS, dan NAK. Dengan metode least square dan sampel di 1935 sampai 1954. Lalu kita klik OK. Nah, di sini secara otomatis akan menampilkan data tersebut, di mana untuk interpretasi dari model regresi diperoleh untuk Y juga itu nilai investasi, dan X1 itu ada HS atau harga saham, dan X2 itu NAK atau nilai aktual kapital.
di mana untuk model regresinya tersebut itu 58,26281 ditambah 0,03654x1 dan 0,176693x2. Kemudian untuk interpretasi dari uji signifikan model dengan pengujian serentak, di mana pengujian serentak ini adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah suatu model regresi yang terbentuk secara keseluruhan adalah suatu model yang signifikan, di mana hasil F statistik ini sebesar 21,56868 dan nilai probabilitas F statistik ini 0. Di mana jika probabilistik F statistik ini kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut yang terbentuk adalah berupa nilai signifikan. Selanjutnya, untuk pengujian signifikansi model untuk pengujian parsial, di mana pengujian parsial ini pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah suatu variabel pada model regresi yang terbentuk memiliki pengaruh secara individu. Nah, dari hasil model regresi tersebut menunjukkan nilai tes statistik dapat dilihat pada tabel berikut dan nilai probabilistik tes statistik pada tabel berikut. Di mana jika nilai probabilistik tes statistik itu tersebut kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel tersebut itu dapat disimpulkan bahwa pada C ini bernilai tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Kemudian untuk nilai HS ini bernilai signifikan karena kurang dari 0,05 dan untuk nilai dari NAK ini tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya untuk interpretasi koefisiensi determinasi, maka berdasarkan hasil estimasi parameter regresi, nilai R² itu sebesar 0,359067 menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama hanya mampu mempengaruhi sebesar 35% dari variasi yang terjadi pada variabel Y. Dengan kata lain, kontribusi kedua variabel independen tersebut terhadap perubahan variabel dependen itu bisa dibilang relatif kecil, di mana sisanya yaitu sebesar 65% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari luar model yang tidak dimasukkan dalam analisis. Hal ini mengidentifikasi bahwa model yang digunakan mungkin belum sepenuhnya komprehensif dan memerlukan penambahan variabel lain untuk meningkatkan kemampuan prediktifnya. Selanjutnya untuk interpretasi model seperti di awal, di mana Y juga ini dari return saham, X1 itu dari harga saham, dan X2 itu NAK, di mana untuk setiap satu kenaikan pada HS harga saham akan meningkatkan pada nilai investasi sebesar 0,036654. Kemudian untuk setiap kenaikan satu satuan dari NAK, maka akan meningkatkan harga saham itu sebesar 0,176693 dengan ketentuan apabila semua variabel lain konstan. Demikian tutorial singkat mengenai cara penggunaan eFuse untuk membuat block file, import data, analisis deskriptif, korelasi, dan regresi. Semoga video ini bermanfaat dan memudahkan dalam pembelajaran dan proyek analisis data multivariat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.